Oke, jadi nama saya Christian dan saya akan melakukan TC ketiga ya. Jadi langsung aja masuk soal pertama yaitu bagaimana cara kerja sederhana pelacakan transaksi conversion tracking untuk mengetahui bahwa ada pengunjung website yang telah memesan kamar villa. Oke, jadi kan kita kan salah satunya itu pakai Google Tag Manager ya. Jadi Google Tag Manager ini itu bisa eh, kita gunakan untuk memasang dan mengelola juga tracking pada website yang kita mau pakai, yang kita mau track ya itu di in this case itu websitenya si Villa Paragon Bali. Nah, jadi pakai Google Tag Manager ini tuh kita nggak harus ngubah-ngubah kode websitenya tiap kali kita mau buat kayak trackingan baru gitu ya. Oke, jadi cara kerjanya conversion tracking ini tuh dia kan ada kayak beberapa cara, bukan cara tapi step untuk setupnya. Yaitu yang pertama itu tag, yaitu tag itu basically kode atau tracking pixel yang bisa yang dipakai melalui kayak third party, jadi Google Analytics, Google Ads atau nggak Facebook yang ngasih tahu tag manager ini data apa yang perlu dikirim dan kemana data itu dikirimnya. Lalu ada trigger, yaitu untuk ngasih tahu tag manager kapan untuk kirim kayak tag tertentu dan kapan untuk tidak kirim tag itu. Dan yang ketiga itu ada variables, yaitu ya variables basically tempat tag manager untuk store information gitu. Nah, jadi workflow yang bisa dipakai itu, misalnya kita pakai tag manager, kita bikin buat di website villanya, dan kita kasih kayak ada conversion event. Nah, jadi kita awalnya tuh pasang Google Tag Manager dulu ya pada website Villa Paragon Bali, dan kita juga buat trigger buat deteksi kalau ada orang yang telah berhasil melakukan booking, misalnya kayak booking kamar gitu ya. Jadi misalnya kita taruh kayak ketika eh, orangnya udah nyampe halaman booking berhasil gitu misalnya. Nah, itu ntar bisa ngasih tahu ke kita, oh, orang ini udah berhasil melakukan booking villanya gitu. Dan next kita juga bisa bikin tag di tag manager untuk mengirim data conversion ke Google Ads. Lalu setelah itu data yang kita dapat itu bisa digunakan untuk mengetahui iklan mana yang telah menghasilkan booking gitu. Jadi eh, pakai Google Tag Manager ini si pihak Villa Paragonnya ini tuh bisa melihat berapa jumlah bookingnya, nilai bookingnya, terus eh, CPC-nya dan ROAS-nya juga ya dari masing-masing campaign. Oke, jadi menggunakan GTM, Google Tag Manager itu eh, memudahkan kita, kayak misalnya sebagai advertiser, buat mengubah atau mengelola kayak tracking tag tanpa harus kayak ngubah kode websitenya setiap kali kita mau melakukan tracking gitu ya. Oke, pertanyaan kedua itu channel mana yang memberikan hasil atau keuntungan lebih besar jika bulan depan ada anggaran 100 juta, bagaimana pembagian anggarannya? Jadi Meta Ads kan biayanya, Meta Ads dan Google dulunya biayanya 40 juta. Meta Ads ada 16 hasil pemesanan, Google Ads ada 24, omsetnya Meta Ads itu 192, Google itu 288. Oke, jadi kita bisa lihat ROAS-nya dulu ya. ROAS-nya itu pasti Google Ads lebih tinggi. Kalau kita hitung, mau kita hitung berarti revenue-nya kita bagi ad spending-nya. Jadi 288 juta, kita bagi 40 juta, ROAS-nya itu 7,2, sedangkan Meta itu 4,8, jadi 192 juta dibagi 40. Nah, jadi eh, kalau kita lihat ujung-ujungnya itu Google Ads itu lebih efektif
berdasarkan ROAS dan juga revenue yang mereka dapatkan ya. Nah, masalah pembagian kayak anggaran 100 juta itu menurut saya pribadi bisa aja dibikin 65-35, 60-40 atau enggak 65-35. Jadi Google Ads itu lebih tinggi ya. Of course, soalnya mereka kan eh, ROAS-nya juga jauh lebih tinggi. Jadi misalnya kita pakai 65 juta itu buat Google Ads, 35-nya itu buat Meta Ads. Karena yang tadi saya bilang, Google Ads memiliki ROAS yang jauh lebih tinggi dan juga menghasilkan lebih banyak booking dibanding Meta Ads. Tapi kita juga bisa simpan Meta Ads-nya karena bisa aja Meta Ads ini bisa membantu untuk brand awareness juga, bisa juga buat retargeting dan juga uh, reach customer-customer yang belum melakukan booking misalnya. Tapi sebenarnya anggaran budget ini 100 juta ini bisa aja kalau misalnya mau lebih agresif, itu bisa aja kita bikin 70-30. Jadi Google Ads-nya 70 juta, sisanya itu buat Meta Ads. Tapi eh, untuk sementara ya kita keep aja di 65-35 ya. Oke. Dan yang terakhir, eh, rancang konsep iklan visual atau video yang menonjolkan keindahan dan kemewahan villa tanpa menggunakan penawaran diskon murah. Oke, jadi tadi saya udah coba nge-prompt di ChatGPT untuk bikinin eh, kayak promptnya dan sebentar ya. Ya, oke. Jadi eh, share screen dulu. Ya, jadi tadi ini udah saya coba minta ChatGPT untuk kayak bikin konsepnya. Ini misalnya kayak ini konsep buat misalnya fotonya gitu ya. Misalnya kalau kita mau taruh di eh, IG atau di TikTok gitu ya. Kalau misalnya kita mau fotonya doang, jadi kita bisa kayak begini atau enggak kita mau bikin ads di IG gitu ya. Kita bisa taruh ini dan tadi saya juga udah bikin di Google Flow pakai promptnya ChatGPT. Jadi saya bikin ini maksimal cuma bisa 10 detik doang soalnya kreditnya gak cukup tapi konsep iklannya tuh Your Private Escape in Bali. Itu fokusnya bukan harga murah atau diskon, tapi pada luxury, comfort, dan juga experience-nya. Dan ini alur ceritanya ya basically-nya. 0 sampai 3 itu uh, villanya sendiri, terus-terusnya lah ya. Oke. Okay. Dan saya tadi juga, ChatGPT juga taruh stylenya juga. Photorealistic, cinematic 4K, luxury, hospitality, commercial, warm golden lighting, smooth camera movement, sophisticated, peaceful, dan seterusnya lah ya. Oke, coba bentar saya share screen pakai sound. Oke, jadi ini yang pertama. Your private escape in Bali. Experience absolute comfort. Book your stay today. Dan ini yang kedua. Discover your private escape. Experience absolute privacy in Bali. Book your exclusive stay today. Oke, iya. Jadi itu eh, konsep apa iklannya ya mau itu video-nya. Jadi visualnya ada, videonya juga ada yang menunjukkan Villa Paragon tersebut gitu untuk apa calon-calon customer. Jadi itu untuk TC saya. Terima kasih.